afterlife breakup. Gue dulu sama lo itu jadi nothing, sekarang gue jadi something. Saya kan workaholic banget gitu kan. Jadi gue olahraganya itu di komunitas guys. Nah, hey, what's up bre? This is us, walk the talk. Ya nggak apa-apa sih diomongin orang karena FOMO olahraga. Yang penting kan jaga lifestyle hidup sehat dong. Wi, lu lagi seneng olahraga kan ya? Ya benar, akhir-akhir ini itu gue lagi senang banget olahraga banget. Gue ikutan FOMO doang kan ya? Enggak dong, lu gila aja. Memang akhir-akhir ini itu olahraga itu jadi tren banget gitu kan. Tapi sebenarnya gue nggak FOMO sih. Karena dari diri saya gitu ya, karena saya kan workaholic banget gitu kan. Jadi saya tuh harus cari apa ya, pelampiasan gitu. Nah pelampiasannya tuh dengan cara olahraga. Uniknya adalah bang, di komunitas gue ini, jadi gue olahraganya itu di komunitas guys. Nah komunitasnya namanya apa, gue nggak mau kasih tahu. Oke. Komunitasnya maksudnya bidang olahraganya Oh apa? bidang olahraganya itu kalisteknik. Kalau Oke. kalian nggak tahu. Calisthenics tuh yang kayak pakai body gitu Ya maksudnya jadi angkat pull beban, up gitu. angkat beban sendiri. Jadi dia nggak pakai alat-alat dumbbell atau apapun gitu ya? Iya, karena Oke. memang rata-rata di yang gue lihat gitu ya, mereka itu dalam tanda kutip pengen cari gratisan gitu kan. Ya, Gratisan, I at mean least nggak aja. perlu yang kayak ke gym atau apa kali ya. Iya gitu kan. Oke. Dan memang, nah ini dia menariknya. Menariknya adalah yang pertama di sana itu ada yang sudah pro-nya dalam tanda kutip, sama ada yang beginner-nya gitu loh. Jadi nyampur dan literally itu tuh dibikin jadi 3 kelas. Yang pertama tuh beginner ya. maksudnya udah kayak di jam-jam tertentu Oh gitu? enggak, kita sama tapi dibedain kelasnya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi contohnya gue sama lo. Tapi kapan-kapan kita bareng ya bang ya. Boleh. Oke. Gue pengen tahu juga. Pengen tahu kan. Nah jadi kita kalau datang terus habis itu literally gratis coy. Oh, oke. Literally gratis. Lo bayangin aja ya, kita datang dapat sehatnya nih dalam tanda kutip, lifestyle-nya juga pasti kan jauh lebih sehat gitu kan. Karena jujur akhirnya dalam seminggu ini tuh gue tidurnya tuh jauh lebih nyaman, kualitas, tenang, luar biasa. Karena udah mulai teratur. Iya. Dan saya sangat-sangat menolak dengan alasan FOMO. Enggak FOMO guys. Itu memang karena kalau dari gue sendiri itu sebenarnya untuk diri gue sendiri personal itu karena memang gue itu terlalu apa ya, cukup depresi. Lo ngerti gue kan bang ya, kayak apa tiba-tiba gue udah berapa lama curhat sama lo gitu, gila-gila nangis kan itu gitu kan maksudnya kalau itu kan salah satu alasan pribadi lo kan, maksudnya kalau sorry gue bukan mengeneralisasi ya, cuma kalau misalkan secara Gen Z itu alasan olahraga emang apa? Nah rata-rata nih ya, gue ada banyak yang ketemu sih gitu kan. Ini bukan cuma di komunitas itu doang ya. Ya sejauh umur 23 tahun saya jalan ini gitu kan. Yang pertama mereka itu afterlife breakup. Tahu nggak? Maksudnya Jadi putus cinta. Jadi ada. Jadi masalah banget tuh ya. Oh ya kan, luar biasa. Gen Z gitu. Kayaknya bukan Gen Z doang deh, kalau misalnya putus cinta kayaknya semua generasi juga ngalamin kayaknya. Inti poinnya adalah sensasi untuk dia itu setelah dia putus, dia tuh pengen proving the ex ini untuk bahwa gue tanpa lo gue juga bisa gitu. Jadi lebih ke faktornya kayak cuman bukan better buat dirinya sendiri dong. Jadi kayak pelampiasan doang. Betul gitu. Karena rata-rata afterlife breakup juga kan akhirnya jadi depresi gitu kan. Dan ada nih kata-kata dari yang gue dapat gitu ya, karena gue kan juga pemain X, teman-teman. Kalian kalau ada X bisa dong mutualan. Jadi gini, ada kata-kata gini, gue dulu sama lo itu jadi nothing, sekarang gue jadi something, katanya kayak gitu. Ya tapi kalau misalnya memang jadi versi yang lebih baik buat kedepannya kan ya kenapa enggak? Nah iya, maksudnya kalau sekiranya kita tarik hal positifnya gitu ya, kenapa harus afterlife breakup dulu gitu, baru lo bisa dalam tanda kutip jadi lifestyle-nya tuh sehat gitu loh. Sedangkan kayak lo nggak usah kayak gitu pun juga bisa kayak gitu kan. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua nih bang, biasanya itu karena pengen grow up. Sebenarnya masih line-nya tuh masih sama gitu loh, tapi
Tapi yang gue selalu dengerin tuh grow up cenah kayak gitu kan. Kayak gue sering dibully. Jadi rata-rata tuh traumatized di back apa dulunya lah traumatized karena mungkin sorry to say gendut kayak gitu kan. Terus habis itu kayak ya gue pengen grow up, body shaming kayak gitu, bullying kayak gitu. Nah terus tapi tanggapan lo nih Bang sama Gen Z yang dalam tanda kutip nih kayak gitu kan, trennya naik nih sekarang FOMO untuk olahraganya gitu. Menurut lo gimana tanggapan lo? Ini sebenarnya bukan FOMO ya, mostly mungkin kalau sekarang banyak yang FOMO juga kali ya. Jadi kayak misalnya nggak mau ketinggalan bahwa ya contohnya beberapa cabang olahraga misalkan pedal atau apapun. Mereka kan kayak FOMO banget. Cuma kan sebetulnya bagus dong, jadi pengen jadi better version. Jadi mereka tuh kayak berlomba-lomba untuk gue pengen lebih sehat nih, gue pengen gak mau ketinggalan untuk sehatnya. Sekarang contohnya banyak banget kan yang ikut maraton kayak yang ikut yang kayak lari atau apapun gitu, community apapun gitu kan. Jadi setidaknya kan untuk jadi lebih sehat, jadi lomba-lombaan hidup sehat sekarang. Betul. Ya itu kan sebenarnya keren banget. Itu keren karena banget. Kan jadi benar-benar oke. Jadi kadang-kadang mereka jadi malah jadi kayak stop ngerokok, stop yang kayak nightlife. Kadang-kadang kan jadi yang kayak mereka pengen jadi hidup sehat aja, lebih sehatnya. Kenapa lu nyengir? Gara-gara ngomong rokok. Gini, ya lo ngerti. Jadi gini guys, gue disclaimer dulu ya. Kenapa gue ketawa? Karena even gue olahraga, tapi gue gak bisa stop ngerokok. Wajar lah, gampang itu kok ngerokok. Tuhan, gitu. Cuma kan at least diimbangin dengan olahraganya. Ya, itu kadang yang penting. Ya banyak. Jangan kan ngerokok dan ngopi juga sebetulnya itu edik kan. Iya benar-benar. Jadinya ya setidaknya diimbangin dengan olahraga. Olahraganya itu kan. BTW ngomong-ngomong kopi, kita ada kopi Hot Dog Club guys. This is so good. It's very very good. You know what I mean? Ini endorsean pertama kita ya. Iya. Gila. Jangan lupa di Harbang ya, Bandung. Nanti kita bakalan cantumin alamatnya di muka dia. Bercanda di bawah sini. Deskripsi. Oke. Alright, kita balik lagi ya. Jadi kan jadi lifestyle itu untuk hidup sehat itu kan jadi sesuatu yang bagus. Iya. Gak cuma ngopinya doang, nongkrongnya doang atau apapun, tapi jadi impact yang positif. Iya. Tapi by the way lu tahu nggak tentang Aya Vitality itu yang ngejaga lifestyle banget yang hidup sehat? Jujur nih, walaupun gue sekarang pakai bajunya, kelihatan kan? Gue nggak ngerti Aya Vitality. Gue ada apps-nya di phone gue gitu nih. Gue kasih tunjuk deh, ya. Gue kasih tunjuk. Gue nggak mau hoax orangnya ya. Gue beneran ada, tapi gue nggak ngerti sebenarnya bang. Apa sih gitu? Katanya sih ada beberapa yang nih ya kelihatan guys gitu. Nah. Katanya ada yang bilangnya itu lo jalan, lo dapat sehat, tapi lo juga dibayar gitu. Tapi sebenarnya gue mikirnya kayak ya recehan. Maksudnya sih kayak ya udah sih kayak gitu kan gitu. Cuma atau mungkin doang dapat apa sih gitu kan. Terus juga kan ada aplikasi yang dalam tanda kutip bisa jalan atau lari yang depannya S itu gitu kan. Dan gue mikirnya ya apa bedanya gitu kan, cuman nge-track doang lu misalkan step gitu. Lu atau enggak berapa kilometer heart rate lu dan lain cuman nge-track itu betul, doang. Betul. Sebenarnya kalau misalkan boleh sedikit cerita ya. Ceritain deh. Jangan malu-malu sama gue. Iya. Jadi sebenarnya Aya Vitality itu ada salah satu apps dari AIA. Kita mungkin salah satu yang pertama dan mungkin masih baru kita doang yang punya aplikasi ini. Oh iya? Jadi sebenarnya aplikasi Aya Vitality itu lebih ke ngobrolin tentang, kebetulan kita lagi ngobrolin bahasa kan tentang lifestyle hidup sehat ya. Jadi dengan menjaga pola hidup sehat. Betul. Dengan menjaga pola hidup sehat pun kita dapat benefit-benefitnya tuh. Selain dari misalkan yang kalau misalnya bergabung di AIA, join di AIA, punya polis AIA, nasabah pun bisa dapat benefitnya lebihnya. Dari si aplikasi ini dengan menjaga pola hidup sehat. Contohnya misalkan lu kalau misalkan jalan kaki aja, lu kan step misalkan let's say 7.500 langkah kayak sehari, kan menjaga hidup sehat ya. Minimum kan setidaknya ada berapa step yang lu kejar. Menjaga 7.500 step aja dalam seminggu, ada nggak ngasih duit sama lu dengan lu jalan kaki? Sebenarnya enggak ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Kalau misalkan kira-kira dikasih nih tiap minggunya bahkan tiap bulannya seumur hidup dikasih voucher gitu seumur hidup, kira-kira lu mau nggak? Potongan? Nggak. Maksudnya voucher, entah itu voucher apapun ya, voucher potongan vouchernya misalkan let's say lu suka ngopi, mau kopi kenangan kayak, lu suka jalan-jalan, vouchernya ke Traveloka kayak. Kalau misalkan lu suka belanja online dong, tukerin vouchernya ke Tokopedia kayak, atau mungkin lu suka makan dan lain-lain, lu bisa pesan tukerin ke Gojek misalkan. Wow, saya suka banget itu. Iya. Kira-kira itu bisa kan? Bisa. Oh, cut.
vouchernya seumur hidup. Vouchernya seumur hidup. Dengan cuman ngejaga pola hidup sehat. Gila. Jangan sedih, bukan voucher doang. Oke. At least dengan lu menjaga pola hidup sehat, lu mencapai misalkan level tertentu nanti tiap tahunnya, lu bisa dapat cashback. Oh, jadi ketika punya polis, bayar polis, lu bisa dapat cashback sampai 30% tiap tahun. Oh wow. Cuman dengan jalan kaki, ngejaga hidup sehat, yang dimana sebenarnya itu kan udah jadi lifestyle kan. Sebenarnya udah basic barrier minimum nggak sih? Jadinya kan? Sekarang kan kayak jalanin hari-hari, tapi lu bisa dapat benefit lebihnya, bisa dapat voucher sampai cashback. Betul. Menarik kan? Menarik banget. Itu bisa dibahas nanti nextnya mungkin. Alright, jadi gue mau menyimpulkan sedikit aja nih buat teman-teman. Jadi teman-teman, gampangnya AI Vitality ini adalah kalian itu tuh bisa dapat benefit selain sehat, yaitu yang lainnya gitu kan, dapat potongan, terus habis itu dapat voucher sana sini. Jadi itu benar-benar menguntungkan kalian banget loh. Nah, kalau kalian mau lebih tahu lagi, jangan lupa untuk klik di link deskripsi kita ya di bawah ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Alright ya. Nah, kita lanjutin. Jadi tadi alasan-alasan Gen Z ya Bang ya. Lo kan pengen tahu nih, lagi pengen ngulik cenah gitu kan. Alasan-alasan Gen Z pengen apa, kok jadi FOMO olahraga, atau mungkin jadi sering banget nih olahraga gitu kan. Nah, kita berlanjut gitu kan untuk ke ada tipe-tipe olahraga yang jadi tren di Gen Z. Bukan cuma pedal. Jadi pasti lari udah ada ya Bang ya. Nah, umum lah ya, udah umum. Iya gitu kan. Itu yang pertama lari, terus habis itu yang kedua tuh udah ada pedal. Nah, yang ketiga, yang pertama itu yang lagi gue jalanin. Ya, kalisteknik. Jadi karena memang seperti AI Vitality teman-teman. Kalisteknik itu yang pertama murah ya, gretongan ya. Jadi kalian tuh harus ngerti dulu tekniknya nih, ya kan? Harus ngerti dulu tekniknya, atau mungkin kalian cari komunitas-komunitas untuk sharing, diskusi, jauh lebih apa ya, mengetahui sebuah pengetahuan dari hal tersebut gitu kan. Terus yang kedua Bang, yang lagi kelihatan banget tuh renang sekarang. Renang lagi. Iya, karena ternyata gini, aja di beberapa orang yang dia itu love language-nya physical touch. Jadi dia harus ini. Fun fact. Gue nggak tahu ini fun fact-nya fun atau enggak. Tapi orang-orang yang renang nih ya, karena orang-orang yang physical touch itu perlu untuk renang karena dia tuh kan touching kan. Jadi everything about touching kulit itu tuh menenangkan ternyata. Gitu. Jadi selain hanya orang-orang yang cuman love language-nya physical touch ya. Iya, yang enggak untuk renangnya. Secara umum yang kayak mereka lagi hype aja, lagi sukanya renang semua. Iya sih, biasanya kayak gitu. Lagi hype, lagi trennya lagi agak naik dikit ya gitu kan ibaratnya gitu. Jadi menurut gue renang itu kan udah dari dulu ya, dari zaman-zaman wisata gitu kan. Dari gue kecil kemana kalau lagi liburan panjang ya renang gitu kan. Nah, maksud gue nih, ternyata lagi naik juga ya trennya untuk renang nih kayak gitu. Kalau di bahasa Jawa, karena gue orang Jawa, ciblon. Apa ciblon? Ciblon renang. Bahasa Jawanya ciblon. Iya, ciblon. Nah, yang terakhir itu Bang, itu pilates. Pilates lagi naik juga. Betul. Jadi pilates itu dari sejak Covid deh pilates mulai naik. Iya, tapi gue nggak tahu deh akhir-akhir ini tuh mulai naik lagi. Iya, udah mulai naik lagi. Jadi ada teman gue nih yang bentukannya udah kayak Aderai. Dia pakai pilates. Gue kata gue bukannya pilates. Lentur banget. Otot-otot itu ya lentur. Aduh, kayak gue dong. Jadi lo tau gak sih Bang yang kayak otak gue tuh mikirnya gini, gue nggak tahu pilates, bukan nggak tahu, gue nggak ngikut pilates, tapi gue dengar pilates itu bisa shaping your body itu like a woman. I don't know, but kayak katanya like a woman sih. Mungkin basic, gue nggak terlalu paham juga. Cuma kan biasanya mungkin kayak lebih kurang kayak yoga kali. Kayak kelenturan, ngejaga. Cuma kan kayaknya ngeliatnya capek banget. Iya tahu kayak. Ya Allah, remuk lagi tali gitu atau apa gitu kalau nggak salah. Iya. Atau enggak? Ya nggak segampang itu juga. Betul. Karena kan yoga sendiri kalau gue lihat kayaknya lebih menguras tenaga banget. Iya, benar. Body, mind and soul gitu kayaknya. Body, iya kali ya. Kayaknya nanti deh kita ya, kalau kita masih kalau mau pilates nanti deh kita pikir-pikir, kita kalisteknik dulu aja Bang ya. Sampai badan kita kotak-kotak nih.
ya udah gitu doang. Core-nya kayaknya masih kuat banget tuh ya, otot perut tuh. Iya gitu. Lo tau gak sih bang, gue tuh waktu itu angkat apa ya yang namanya tuh yang kayak yang angkat badan, iya pull up gitu kan. Gitu gue cuma ngelakuin aja tapi gue gak tahu namanya. Nah jadi tangan gue getar. Lo tau getarnya kayak Nasir lo tuh. Gitu sih kayak ya Allah gitu. Oh ternyata gue udah strength-nya tuh ya cukup lemah ya kayak gitu. Nah itu lumayan soalnya. Lumayan banget kayak gitu kan. Lumayan untuk yang core perutnya buat badan. Iya gitu. Tapi gue benar-benar nggak suka nih sama ada beberapa tipe ya bang ya. Ada beberapa tipe yang orang ikut olahraga gitu kan. Oke lah kalau mau ngomongin FOMO olahraga untuk Gen-Z dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan terserah gitu kan. Tapi yang pengen gue garis besarkan, kalian kalau mau mendalami sesuatu gitu kan, yuk kenalan dulu entah mau sama komunitasnya atau mungkin kalau kalian punya uang lebih ya cari PT-nya mungkin ya gitu kan, apapun itu, mau pilates, mau renang, mau kalis-teknik, mau APK cari tahu gitu. Dulu lah iya, cari tahu dulu gitu karena takutnya cedera bang gitu loh. Itu kayak kalis-teknik itu termasuknya yang ekstrim itu sih olahraga. Gue nggak tahu ekstrim atau enggak ya karena sepenangkapan gue olahraga yang ekstrim itu mungkin kayak panjat tebing gitu kan. Nah kalau di kalis-teknik mungkin masih dalam masih safe zone karena kan memang keukur lah masih keukur kayak gitu loh. Iya gitu. Tapi kadang kedul juga orang-orangnya kayak kedul gitu kan. Kayak gue pengen kelihatan jadi something gitu kan, kayak oke, I'm beginner tapi gue bisa more than anyone kan, gitu loh. Gue pernah ngeliat yang kayak kalis-teknik itu kayak yang bisa bikin kayak tiang bendera gitu loh, yang kayak tegak. Iya. Itu kan gila banget tuh. Iya, gue belum sampai situ tuh. Gila banget tuh, core perutnya kan gila banget. Duh, gila tuh core-nya udah sama bukan upper body juga kali ya. Upper body-nya udah bagus banget kayak gitu loh. Gue kayaknya masih kuat ya kalau kayak sekarang. Ya masih ada penyisaan sedikit lah. Masih bisa ya. Cuman kan sekarang kalau ditanya tuh lebih ke kuantitasnya, bukan kualitasnya. Mungkin jumlahnya kalau dulu lebih banyak. Ya, kalau sekarang kan lebih sedikit aja ya. Lebih sedikit aja. Pull up cukup aja kayak kuat. Cukup aja. Seporsinya gitu kan. Emang hidup disesuaikan itu, aja sebenarnya. Ya, emang hashtag Hindia secukupnya gitu. Iya itu kayaknya kayak berat banget sih. Jadi emang berat dulu. Benar. Nah, mungkin akan dampaknya ya kalau memang nggak dicari tahu dulu caranya, tekniknya, betul. Atau nggak terkait sama itu mungkin ya itu cedera juga. Cedera kayak gitu. Karena kan nggak sembarangan juga kan. Nah Bang Majo ada info nggak untuk yang cedera-cedera kayak gitu? Karena kayak gini loh Bang, karena cara pikirnya Gen-Z kan kadang banget gitu kan, kayak terlalu you know what I mean, excited gitu kan. Ya excitednya di awal hajar nanti cedera ini kagak kerja gitu kan. Tapi BTW bukannya lagi mau masukin perekonomian atau politik ya, pengangguran kita naik loh Bang, dari 5, berapa gitu. Jadi korelasinya kalau sekiranya Gen-Z pada patah tulang semuanya kagak bisa kerja, kasihan mak bapaknya, ya kan gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu kalau ya kemudian kalau misalnya kita di bidang insurance kan, kalau terjadi cedera atau apapun juga kan sebenarnya mengalihkan proteksi itu bisa juga. Tergantung balik lagi kebutuhannya kan, misalkan bisa ke yang kesehatan. Kalau misalkan kayak resiko tadi kan juga ada yang untuk arthritis, betul, ataupun untuk yang kecelakaan, betul, kan semuanya bisa tergantung kebutuhan, betul. Jadi memang semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengakomodir dari kalau misalnya terjadi resiko atau apapun itu kan bisa dialihkan untuk perusahaan asuransi. Betul teman-teman. Konteksnya kan sebetulnya lebih itu. Iya, jadi teman-teman yang lagi nonton ini, asuransi itu jangan selalu ngelihat dari stigma negatifnya, oke? Dan satu kata kunci asuransi adalah kebutuhanmu, oke? Apapun kebutuhanmu, mari kita ngobrol dulu biar tahu apa yang kamu harus lakukan, oke? Satu lagi ya, gue keingetan. Sebenarnya kan cari tahu aja dulu. Cari tahu aja dulu. Sama halnya tadi kamu olahraga mau apapun juga kan. Cari tahu dulu. Kan. Cari tahu aja dulu. Kita ngobrol dulu, diskusi kan. Siapa tahu bisa mengakomodir kebutuhan dari kamu. Gitu. Right? Jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Dan segitu dulu untuk perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian selalu pantengin channel ini, karena channel ini akan selalu ngebahas tentang Gen-Z, lifestyle, kesehatan. Alright, segitu. Bye-bye. Bye. See you.